asalnya saya nggak ada. Dan ada kita itu menjalankan perjalanan hidup ini. Dan suatu saat karena mau gobotongo, akhir dari perjalanan saya nanti buhung bakal jadi badan. Kalau sudah ngomong mati suri dan lain sebagainya, saya itu takut nanti jangan-jangan dia itu berhalusinasi. Gitu. Karena saya itu bagaimanapun dengan aksara 20 itu saya yakin. Jadi kita ngomong ada itu karena penyebabnya dulunya tidak ada. Nah di dalam keadaan kita itu hasil dari Cipta Rasa Karsa. Itu. Doto Swolo, karena hidup ini kita tuh hanya menjalani hidup, maka kita tidak boleh melawan kehendak alam. Dari kehendak alam itu apa? Ya zat. Apa yang dinamakan zat? Ya termasuk rasa, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, pembicaraan, itu. Datan kena swolo itu artinya begini loh mas. Kalau memang bau itu busuk, kalau sudah kena hidung, nggak mungkin berubah menjadi wangi. Itu namanya doto swolo atau zat yang tidak akan zat kang datan kena swolo. Mata juga begitu. Kalau sudah diyakini bahwa itu warna hijau, terus kita ngomong warna merah, mungkin ya malah kita dikatain ketara, kita dikatain bawur. Nah itu yang dinamakan zat ingkang datan kena swolo. Telinga juga begitu, karena ini alat pendengaran. Nggak mungkin kok dengan suara yang dekat terus beda pendengaran itu nggak mungkin. Kalau ada beda pendengaran berarti orang itu sudah kena gangguan pada telinganya. Jadi gini Pak Dono, terkait cerita orang tersebut ya, ya mungkin saya itu punya kesimpulan sendiri. Katanya kan dia kan melihat orang-orang kan yang putih kan rebutan antri loh. Nah yang hitam kan justru malah tenang. Nah ini mungkin suatu simbol yang ada di dunia sekarang ini kan. Wah, terus yang kedua terkait dengan cuma ada satu pohon pisang. Nah itu kalau saya pikir berarti tulisan yang ada di buku-buku itu semuanya sama. Padahal katanya di sana diceritakan bahwa semua yang ada di bumi dunia ini kan ada di sana. Tapi kok cuma pohon pisang, berarti kan semua itu hanya pokoknya gini, kalau saya percaya aksara 20 ono coroko sampai Mogobotongo. Nah, bagi orang-orang yang percaya dengan tulisan-tulisan atau kitab-kitab cerita itu ya, nanti kalau nggak ada ya nuntutlah yang menulis. Itu aja lah. Ya nggak tahu, kan setiap buku itu ada penerbit. Nah, penerbitnya lah yang dituntut. Kalau saya itu cuma percaya gini kok, asalnya saya nggak ada. Dan ada kita tuh menjalankan perjalanan hidup ini. Dan suatu saat karena mau gobotongo, akhir dari perjalanan saya nanti buhung bakal jadi badan. Ya sudah, berarti dari tidak ada akan menjadi ada, dari ada akan tidak ada lagi. Dan dari tidak ada akan ada lagi. Ya cuman itu cukup, muter terus. Jadi saya itu nggak memikir nantinya. Nantinya itu masih nunggu proses. Kita yang sudah ada ini aja loh kita nikmati. Kita pikirkan. Gitu loh. Pokoknya di saat panas, terik matahari yang sangat menyengat panas. Berarti kita butuh minum ya segeralah minum. Di saat kita itu berjalan, di saat kita itu bekerja. Dari pagi sarapan nanti siang pasti lapar, maka kita makan. Sudah, lakukan seperti itu. Dan kita tuh membenahi otak kita itu setiap melihat sesuatu itulah Tuhan kebenaran. Itu aja menurut saya pribadi. Dan karena saya itu memegang teguh pada ajaran Jawa. Inilah yang menyebabkan saya itu bahagia. Dan saya bisa menerima hidup apa adanya. Terus itu aja. Jadi saya itu berbuat baik itu bukan berarti mengharap nantinya supaya dapat tempat yang enak, mendapatkan imbalan. Saya nggak butuh itu kok. Apalagi nanti imbalan itu diberikan setelah saya mati. Mungkin saya pergi ke kuburan pun itu mesti dibawa orang. Kalaupun nanti diberikan, terus bagaimana cara saya membawa? Bagaimana cara saya menikmati? Itu yang saya pikir. Yang penting kita di dunia ini sudah melakukan yang kategori baik, sudah cukup. Banyak orang yang
merasa baik dengan spirit budaya, nyatanya di pungkasan dia meninggal ceritanya jelek, matinya jelek dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah berspirit agama atau budaya-budaya agama yang dikerjakan tapi dia berbuat baik, ngomong sopan santun. Nah, seperti ini tadi. Pagi sarapan, berguru bercengkrama dengan keluarga. Tapi karena dia salah cara menjaga hidupnya waktu dulu, lalu dia batuk keluar darah langsung meninggal. Dibanding orang yang sampai bulan-bulanan sakit kan mendingan baik yang seperti itu. Sekali merasakan nggak sampai 1 jam kok meninggal. Kan walaupun awalnya dia mengeluarkan darah seperti itu, tapi kan kategori baik. Lah akhir itu adalah pungkasan, rat itu nyawa. Maka manusia baik dan tidaknya itu dilihat pada akhir menjelang kematian itu. Jadi nggak usah dari perjalanan, dari spiritnya dan lain sebagainya. Sebaik apapun kok orang mau mati itu masih mancal-mancal, masih mendelik-mendelik, melorok-melorok, berarti ya dia pertanda bahwa hidupnya itu kurang benar. Berarti benar Pak ucapan orang-orang bahwa orang yang belajar ilmu agama samar semua itu. Ya karena Tuhannya yang dia ikuti Tuhan samar. Karena dari agama kan satu pun tidak menjelaskan bahwa Tuhan itu siapa toh. Tuhan itu di mana? Nah, kalaupun menunjuk tempat itu tempat yang sulit kita jangkau. Nah, samarnya itu di situ tuh loh. Padahal kalau ajaran Jawa kan kasunyatan Sang Hyang Toyo. Ini mewakili loh. Karena di air itu ada mineral, ada macam-macam lah di situ. Berarti kan unsur bumi nyata toh. Maka dinamakan Sang Hyang Toyo. Orang yang sakit parah makan sudah tidak masuk. Tapi kalau sudah kena air kan bisa sedikit menolong. Orang yang jatuh nggak mungkin langsung dibawakan nasi. Yang dibawakan paling tidak ya telur juga jenis air tapi agak padat. Ya, paling tidak yang pertama kali apa? Diambilkan air di gelas untuk diminumkan. Nah, itulah yang dinamakan Sang Hyang Toyo. Nah, apakah Sang Hyang Toyo itu samar? Kan jelas toh. Orang yang lagi ada masalah dengan pikirannya karena diobati dengan obat-obat medis ternyata tidak mempan, akhirnya dimintakan entah itu dukun, entah itu kiai, entah itu apa yang diberikan. Apakah dibawai kemenyan? Kalau dibawai kemenyan berarti orang itu tidak paham tentang toyo. Ya juga dibawai oleh air untuk diusapkan di mukanya terus suruh minum. Karena toyo adalah simbol dingin. Toyo adalah pendingin dalam tubuh kita itu, bukan tubuh saja, pikiran, hati, perilaku. Sang Hyang Toyo gitu. Nah itu kan orang Jawa kan banyak yang mengatakan bahwa Tuhan orang Jawa adalah Sang Hyang Toyo, nggak toyo. Nah toyo itu dari yaitu kumpulan mineral, kumpulan oksigen, kumpulan zat-zat yang lain. Nyatanya kita kalau sudah kehabisan cairan, kita juga akan mati. Maka apa yang dimasukkan di situ? Apakah Tuhan? Kalau sudah ada orang sakit di rumah sakit, apakah Tuhan yang disebut-sebut atau Tuhan yang disembah-sembah itu tolong datanglah Tuhan, masuklah ke orang yang sakit? Kan enggak. Yang dimasukkan air infus. Untuk apa? Untuk supaya badan tetap segar. Supaya kita yang tadinya lemas akan mendapatkan tenaga. Maka berpikirlah dengan jernih. Sadarlah kita itu yang setinggi-tingginya. Supaya kita itu tidak selalu menyembah pada Tuhan yang samar atau yang tidak jelas. Atau kita berkapitayan yang tidak jelas. Berkapitayanlah dengan Tuhan kasunyatan. Kasunyatan artinya itu jelas.
tahu bentuknya, tahu manfaatnya. Nah itu satuhu itu kebenaran. Untungnya saya sama Pak Bayan ini tidak ikut orang-orang yang masih belajar ilmu agama, Pak. Mungkin kalau saya ikut nggak bisa kemana-mana, Pak. Apa yang kan dicerut ini, Pak. Nah sebenarnya agama pun mengajarkan seperti itu. Bahkan di dalam bacaan agama juga banyak bacaan yang sebenarnya kita tuh pasrah. Tapi di balik kepasrahan kita itu kebanyakan menuntut, itu loh. Awalnya kita sudah pasrah, sudah benar. Tapi setelah kita pasrah, kita diajari untuk nuntut. Aku ape delok wayang jari ini gitu. Delok sindir jari maksiat. Berarti kan orang sudah dinoji. Nah itulah orang-orang itu yang berpikir dangkal. Ya. Wong adanya wayang, adanya sindir itu kan juga hasil olah cipta rasa dan karsa kita manusia sendiri. Nah kenapa ciptaan kita sendiri kok kita musyrik-musyrikan, kita haram-haramkan? Tapi kalau naboki lulang sing dibungkus nang kayu bunder kok itu jalan agama. Nah bedanya apa? Di sini mensairkan, nggih. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ya. Lekase lawan kas ya. Tegese kas nyantosani. Ini kan syair. Setya budya pangekesing durhangkara. Ini di samping syair ini piwulang luhur. Lah di agama sama saja toh, di waktu memukuli kulit sapi atau apa. Di situ syair-syairnya apa? Lagu atau apa? Nah bedanya apa dengan sindir? Bedanya apa dengan wayang? Kan sama saja. Kan tinggal kita cara membaca syair apa yang disyairkan waktu itu. Ajaan kemana syair itu? Nah itu. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu nggak bisa hanya membaca buku. Lalu setelah menemukan kata-kata yang indah, wah ini ilmu. Bukan itu, laku. Laku di saat kita baca, kita kerjakan, itu namanya laku. Lekase lawan kas, dan hasilnya itu akan menjadi kas. Kas orang yang berilmu, bagaimana orang yang tidak berilmu, bagaimana? Akan mendapatkan ilmu masing-masing. Tegese kas nyantosani. Di saat dia sudah menjalankan itu dan menjadi kas kebaikan, maka orang itu kalau melakukan kejahatan akan berpikir-pikir. Nah, setelah mempunyai pedoman atau ciri khas orang berperilaku baik, maka ucapan, perilaku, pemikirannya itu akan selalu baik. Itu namanya lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani. Di saat orang yang sudah bersama ilmu dan mendapatkan pencerahan yang baik dan dia bisa melakukan kebaikan, ya, lawan kas, tegese kas nyantosani, maka dari kebaikan itulah akan menyelamatkan orang itu. Setya budaya. Barang siapa yang mau menetapkan perilaku yang baik itu, karena budaya itu ada budi. Budi itu perilaku manusia itu. Pangekesing durangkara, maka orang itu akan mencegah perbuatan-perbuatan buruk. Nah, sangkingane Mas, di saat kita mendengarkan tembang-tembang seperti itu, kita tuh gak mau memahami apa syair ajakan dari tembang-tembang itu. Nanti kalau saya menirukan syair-syair dari Arab, nanti katanya saya pelecehan, penistaan. Sampun, halo, batur sembah nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Nggih, rayu.